Halo sahabat Betsaida, terima kasih atas kepercayaannya. Semua pertanyaan Anda sudah kami tampung dan begitu banyak pertanyaannya. Dan perkenalkan nama saya Dr. Arta Latif, spesialis mata, akan menjawab semua pertanyaan Anda. Dari semua pertanyaan tersebut, sudah kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan masing-masing kasus. Ya, sekarang saya akan menjawab yaitu mengenai seputar masalah penglihatan buram. Dalam hal ini ada kaitannya terhadap refraksi atau mungkin sebutnya ukuran kacamata. Apakah minus, plus, silinder, ataupun gabungan. Dari sekian banyak pertanyaan, saya akan jawab. Jadi begini, prinsipnya mata itu adalah alat optik. Bayangkan mata kita ini seperti overhead projector, atau lebih mudah lagi, proyektor pada bioskop. Anda semua mungkin pernah menonton bioskop. Pada saat menonton film, ada alatnya yang memancarkan gambar yang ditangkap oleh layar bioskop, jadi terlihat gambar filmnya seperti apa. Mata mirip seperti itu, hanya terbalik. Nah, untuk menghasilkan gambar yang tajam dan bagus, maka perlu penyesuaian fokus dan akomodasi sedemikian rupa sehingga bayangan jatuh persis di retina. Bila bayangan jatuh di retina, maka gambar jelas, orang bisa melihat dengan jelas apa yang dia lihat, detail terlihat dengan jelas, maka pada kondisi tersebut tidak ada ukuran kacamata atau disebut plano. Bila ada gangguan terhadap fokus dan akomodasi, maka bayangan tersebut jatuhnya tidak di retina, bisa dia jatuhnya di depan retina atau dia jatuhnya di belakang retina. Maka untuk membuat dia penglihatannya lebih jelas lagi, ditaruhlah alat bantu penglihatan berupa lensa. Apakah lensa kacamata ataupun soft lens atau lensa kontak atau tindakan LASIK. Semua tujuannya satu, agar si titik fokus yang jatuhnya tidak di retina digeser kembali agar jatuh tepat di retina. Sehingga penglihatannya menjadi jelas kembali. Jadi bila Anda ada keluhan mata buram, terutama melihat jarak jauh buram, terlebih bila harus dibantu dengan memincingkan mata. Contoh, misal saya melihat sesuatu yang jauh, orang lain bisa melihat itu, tapi saya harus memincingkan mata untuk melihat. Oh ya, itu baru terlihat jelas. Itu curiga ada ukuran kacamata. Tolong periksa. Bisa ke dokter mata atau setidaknya boleh ke optik terdekat. Asal dia teliti dan dia mengerjakannya dengan seksama, itu oke, nggak apa-apa. Nah, untuk mereka yang masuk usia 39-40, itu sudah ada proses penuaan di mana fokus jarak dekat dan jarak jauhnya akan berkurang. Kemampuan akomodasinya akan semakin berkurang. Sehingga tidak jarang masuk usia 39-40 sudah mulai ada sebuah kondisi di mana orang tersebut membutuhkan pemakaian kacamata baca untuk bisa melihat dengan jelas tulisan jarak dekat. Bila sudah terlihat dengan jelas, itu tidak masalah. Tapi pada beberapa orang itu membutuhkan bantuan dengan cara dia harus jauhkan itu handphone atau buku baru terlihat dengan jelas, atau dia baca semakin dekat baru bisa terlihat dengan jelas. Bila itu terjadi, maka sebaiknya periksa mata. Ada kemungkinan sudah perlu penggunaan kacamata baca. Yang perlu diketahui oleh khalayak umum adalah masuk 39-40 rata-rata perlu bantuan kacamata +1 untuk membantu membaca. Seiring dengan pertambahan usia, ukuran kacamata baca itu akan bertambah. Sekitar 45 plus 1,5, sekitar 50 plus 2, sekitar 55 plus 2,5, dan masuk 59, 60, serta seterusnya plus 3. Jadi bila ada kesulitan dalam hal fokus membaca dekat, jangan lupa periksa ke dokter mata. Atau setidak-tidaknya ke optik yang Anda percayai yang memang kerjanya teliti dan bagus. Ya, mengenai masalah refraksi atau ukuran kacamata, memang ada penelitian, bukan ada tapi banyak penelitian yang sudah membuktikan ada pengaruh ras dan suku terhadap kemungkinan terjadinya kacamata kayak atau mata minus, mata plus itu dipengaruhi oleh ras dan suku juga. Tapi tidak berarti untuk
orang-orang dari suku atau ras tertentu karena bentuk matanya, maka itu menyebabkan mereka mata minus, bukan dari situnya. Nah, bagaimana Anda tahu membutuhkan kacamata atau tidak? Itu memang harus diperiksa secara langsung. Karena ada teknik pemeriksaannya yang terukur dengan pasti. Apakah benar butuh atau tidak. Kemudian untuk mereka yang bekerja lama depan gadget atau komputer, baik laptop, komputer, tablet, ataupun HP, atau alat portable lainnya, jangan lupa Anda perlu mengistirahatkan matanya secara berkala. Kapan harus istirahat? Ada beberapa hal. Kalau yang klasik, matanya sudah pedas, sudah pegal, mungkin sakit kepala, mungkin pegal, mungkin berat di antara dua mata atau di sekeliling, mungkin bisa juga pegal di pundak atau bahu. Tapi jangan tunggu itu, karena masih ada gejala lainnya yang menjadi pendahulu. Contoh, bila Anda kerja lama depan gadget atau komputer, contoh ini layar komputer, saya sedang bekerja. Kan tidak mungkin selalu non-stop melihat kemari. Kadang-kadang kita melihat ke arah lain. Apakah dipanggil orang atau pengen lihat ke arah lain. Pada saat berubah fokus, mengalihkan penglihatan ke tempat lain dan kok jadi burem, kok nggak fokus atau blur, itu juga udah tanda matanya capek. Istirahat dulu. Kemudian yang kedua, salah satu tanda matanya capek, tidak harus seperti tadi, blur fokus atau matanya pegal atau yang pusing tadi. Salah satu tanda lainnya adalah brain fog, nggak bisa mikir, ngeheng. Misalnya, oh saya udah tahu, saya mau kerja apa hari ini, saya udah dikasih tugas sama bos atau guru belajar ini, online, ketik atau apa. Tengah jalan, tiba-tiba tidak bisa mikir, tadi saya mau ketik apa ya? Kok saya nggak bisa ya? Kok saya lupa ini apa? Itu sudah capek, istirahat lagi. Jadi tiap orang berbeda-beda kapan dia harus istirahat. Tapi kalau ada salah satu dari sekian gejala itu, jangan lupa berhenti sejenak, istirahat. Kemudian mengenai refraksi pada anak-anak, kapan sebaiknya diperiksa? Kalau tidak ada gangguan, kalau guru atau teman atau keluarga atau orang lain atau Anda sendiri tidak melihat ada masalah pada penglihatan mata anak, periksanya nanti saja pada saat hendak masuk sekolah. Sebelum pandemi, sangat disarankan periksa mata sebelum masuk SD. Jadi misalnya beberapa hari atau seminggu kemudian mau masuk SD, cek dulu matanya. Tapi kalau sebelum masuk SD sudah ada gangguan, contoh, dokter kok anak saya kalau ngeliat tuh harus deket ya? Kok anak saya kalau menonton TV maunya maju, dimundurin dia mau yang maju. Atau kalau saya tunjuk satu barang atau gambar tempat lain, kok anak saya harus mincing begini. Atau kalau dia ngeliat, kok dia harus miring kepalanya, kok dia harus miring. Kalau ada seperti itu, cek. Bisa jadi ada ukuran kacamata. Ukuran kacamata ini bisa dipengaruhi oleh turunan. Jadi lihat dulu di atas-atasnya. Tidak terbatas pada orang tua. Lihat kakek neneknya, lihat sepupunya, lihat om tantenya, lihat di atasnya. Adakah yang ukuran kacamata? Itu satu. Kedua, bisa juga dipicu karena sekarang kan marak penggunaan gadget akibat terpaksa pembelajaran di rumah. Dengan masa pandemi begini, maka paparan terhadap gadget kan lebih lama. Kalau anaknya cuma di dalam rumah, jarang outdoor, jarang kena matahari, cuma mendem di kamar aja, paling interaksinya main di rumah atau main game elektronik dan minim olahraga atau kegiatan fisik dan di depan komputer lama, maka kemungkinan kacamatanya akan lebih besar dibandingkan mereka yang lebih aktif. Tapi tentunya dalam kondisi pandemi begini juga harus ekstra hati-hati. Lihat dulu lingkungan. Kalau memungkinkan dan aman untuk kegiatan outdoor, silahkan dorong anak Anda untuk kegiatan outdoor. Kena matahari. Usahakan kalau bisa dalam seminggu itu, ada banyak penelitian, ada banyak pendapat. Tapi saya ambil rata-rata kira-kira sekitar dalam seminggu usahakan totalnya 3 jam outdoor kena matahari. Bisa pagi, bisa sore. Pisah saja, nggak harus 3 jam digeber dalam satu waktu. Paling itu. Ada juga yang bertanya mengenai penggunaan kacamata radiasi. Kalau dulu
waktu zaman monitornya masih yang tabung, yang TV-nya box dan besar, itu memang ada elektromagnetik, ada radiasinya memang, sehingga dibuatlah filter elektromagnetic filter. Tapi zaman sekarang bisa dibilang semua itu pakai LED. Kalau LED, elektromagnetiknya berbeda jauh dibandingkan dengan yang TV model tabung. Maka sekarang berkembang yang disebut filter sinar biru atau blue light filter. Kalau Anda mau membeli kacamata blue light filter untuk melindungi atau meringankan beban kerja mata Anda di depan komputer, itu nggak usah periksa ke dokter, nggak apa-apa. Boleh langsung ke optik yang menjual kacamata dengan kacamata filter sinar biru tersebut. Beli saja yang frame-nya yang cukup, nggak usah yang mahal-mahal, lensanya juga nggak usah yang terlalu mahal, yang sekedarnya aja. Cukup bilang ini kacamata untuk bantu saya kerja depan komputer dengan filter sinar biru, itu sudah cukup kok. Ada juga yang jual online, itu akan membantu. Kalau memang kerjanya lama dan intensif depan komputer. Tapi ingat itu hanya alat bantu, jangan lupa jeda dan istirahat tengah-tengah kerja. Ya, demikian jawaban atas semua pertanyaan Anda semua. Bila Anda menyukainya, silahkan jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau ada saran, pesan, komentar, atau ada pertanyaan lanjutan, jangan lupa diisi di komen di bagian bawah ini, jangan lupa diisi. Sampai jumpa di video berikutnya.